Selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Lina harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat dan selalu bahagia meskipun pembelajaran masih harus dilakukan dari rumah. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran BTKS atau baca tulis kitab suci. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami kehadiran gereja sebagai karunia Allah dalam mengembangkan dirinya dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu gereja kecil. Nah, sebelum kita mendalami lebih lanjut apa itu gereja kecil, Bu Lina punya pertanyaan untuk kalian. Tentunya anak-anak sudah pernah mendengar ya kata gereja. Siapa yang tahu gereja itu apa? Bu Lina rasa pasti rata-rata anak-anak akan menjawab, gereja itu merupakan tempat ibadah umat Kristiani, Bu. Ya, jawabannya betul sekali. Gereja itu merupakan tempat ibadah umat Kristiani. Tetapi, selain itu, gereja juga memiliki arti. Gereja itu merupakan persekutuan orang-orang yang percaya dan dipersatukan di dalam Kristus. Bu Lina ulangi sekali lagi, gereja juga bisa diartikan sebagai persekutuan orang-orang yang percaya dan dipersatukan di dalam Kristus. Nah, kemudian kita akan berbicara lebih lanjut tentang gereja kecil. Yang disebut dengan gereja kecil itu sebenarnya adalah keluarga Kristiani. Keluarga Kristiani itu merupakan contoh dari gereja kecil. Nah, keluarga itu biasanya akan menjadi tempat pertama dan utama dalam pembinaan iman. Maksudnya seperti ini anak-anak. Jadi, pertama kali kalian mengenal yang namanya tokoh Tuhan Yesus, kemudian Bunda Maria, kemudian gereja, mengenal bagaimana cara membuat tanda salib yang benar, kemudian cara berdoa yang baik, mengenal bagaimana itu doa Bapa kami, doa Salam Maria, itu pasti pertama kali yang mengajarkan adalah orang tua kalian yang ada di keluarga, bukan dari sekolah yang ada sekarang ini. Nah, makanya keluarga itu disebut sebagai tempat pertama dan utama dalam pembinaan iman. Jadi sekali lagi, keluarga Kristiani itu merupakan gereja kecil. Keluarga itu menjadi tempat pertama dan utama dalam pembinaan iman anak-anak. Nah, setiap keluarga Kristiani itu harus memiliki semangat perutusan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Jadi, setiap bagian dari kita itu harus memiliki semangat perutusan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Nah, anak-anak, di dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap bagian dari kita itu bisa mengambil bagian untuk terlibat dalam semangat perutusan itu untuk mewujudkan kerajaan Allah. Nah, sekarang kalau kalian sendiri yang bisa dilakukan apa untuk mewujudkan semangat perutusan itu? Sangat gampang. Contohnya misalkan kalian mengikuti PIA, pendampingan iman anak baik di gereja ataupun di lingkungan kalian masing-masing. Bisa juga kalian menjadi petugas persembahan ketika misa ekaristi di gereja. Bisa juga kalian terlibat untuk menjadi petugas KOR ketika sekolah kalian ataupun lingkungan kalian mendapatkan tugas KOR di gereja. Bahkan ada beberapa anak yang sudah bisa menjadi organis untuk mengiringi KOR di gereja. Itu merupakan contoh-contoh bentuk keterlibatan kalian untuk mewujudkan semangat perutusan dalam mewujudkan kerajaan Allah. Nah, anak-anak, gereja kecil yang menjadi contoh kehidupan keluarga Kristiani zaman sekarang itu adalah keluarga Kudus Nazaret. Pertanyaan dari Bu Lina, siapakah yang disebut keluarga Kudus Nazaret itu? Jawabannya sangat mudah. Keluarga Kudus Nazaret itu terdiri dari Yosef, Maria, dan Yesus.
Jadi yang menjadi teladan keluarga Kristiani zaman sekarang adalah keluarga Kudus Nazaret. Nah, anak-anak, Bu Lina harap kalian sudah jelas dengan penjelasan Bu Lina ya. Untuk itu, tugas daring BTKS kali ini yaitu ada 5 soal. Silakan tugas ini nanti kalian tulis soalnya dan ditulis di buku tulis. Nanti kalau sudah selesai, silakan jawaban ini difoto dan dikirim ke nomornya Bu Lina. Untuk tugas yang pertama, persekutuan orang yang percaya pada Kristus disebut. Yang kedua, yang disebut gereja kecil adalah. Yang ketiga, keluarga Kudus Nazaret adalah. Yang keempat, setiap keluarga Kristiani harus memiliki titik-titik untuk mewujudkan kerajaan Allah. Yang kelima, contoh perbuatan yang bisa anak-anak lakukan sebagai bagian dari gereja kecil adalah. Untuk yang keenam, silakan kalian nanti mengambil kitab suci dan membaca kitab suci. Kemudian silakan kalian buka Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Silakan anak-anak nanti dibaca. Kemudian untuk telaah lebih lanjut atau penjelasan lebih lanjut tentang Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa patuh terhadap nasihat orang tua di rumah. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.